Otherworldly Evil Monarch. Bab 60. Judul, Ahli Sky Swan yang Mengagumkan. Di kejauhan, suara tapak kaki yang teredam bisa terdengar. Setiap suara bergema seperti guntur saat mereka bergerak ke arah mereka. Tampaknya upaya pembunuhan ini telah ketahuan. Setelah beberapa saat, mata pemimpin pria berbaju hitam itu meledak dengan kilatan dingin. Dia melambaikan tangannya dan menyerang Putri Ling Meng dengan pedang di tangan. Karena kamu menolak untuk berbicara, maka aku akan mencoba lagi. Jika kamu memilih untuk menghentikan kita, maka kita akan segera mundur. Jika kamu tidak menghentikan kita, maka Putri Ling Meng akan mati. Dengan begitu, misi kita bisa diselesaikan. Namun, saat dia maju ke depan, dia dengan hati-hati menghindari belati terbang, tidak berani bersentuhan dengannya. Siapa yang tahu temperamen aneh seperti apa yang mungkin dimiliki pakar ini? Berhubungan dengan belati mungkin akan mengundang bencana. Warna biru tua tiba-tiba muncul di tengah udara saat belati terbang lain yang membawa cahaya biru ditembakkan ke depan pria berbaju hitam ini. Kecepatan belati ini jelas lebih cepat dari sebelumnya. Tampaknya ahli misterius ini merasa agak marah pada tindakan pembunuh emas Swan yang tidak memahami niatnya. Kedua belati terbang itu dimasukkan ke dalam tanah, kecil dan indah, tubuhnya bergetar, seperti sebuah karya seni yang berharga yang bisa dihancurkan hanya dengan bersentuhan dengannya. Sepertinya itu akan tertiup angin setiap saat. Namun, di mata 9 pembunuh, dua belati terbang ini telah berubah menjadi gunung yang berdiri di depan mereka dan Putri Ling Meng. Gunung yang tidak bisa diatasi. Setiap upaya untuk melewatinya sama saja dengan bunuh diri. Sampai sekarang, jika mereka ingin membunuh Putri Ling Meng, pertama-tama mereka harus membunuh orang yang mengeluarkan belati terbang. Namun, orang itu adalah ahli Sky Swan tertinggi. Bahkan jika ke-9 dari mereka bergabung, itu hanya akan membutuhkan waktu yang dibutuhkan seorang ahli untuk mengangkat tangan untuk menghabisinya. Pada saat ini, ahli Sky Swan yang tersembunyi di atap telah mengaktifkan seluruh kesadaran spiritualnya. Menutup matanya dengan erat, dia berusaha untuk mendeteksi setiap keberadaan yang kuat. Di bawah ruang lingkup pencarian kesadaran spiritualnya, dia yakin bahwa dia dapat mendeteksi gerakan ahli Sky Swan Puncak atau bahkan ahli tingkat pemula Dewa Swan Agung. Namun, setelah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mencari, mata ahli Sky Swan ini membelalak nyeri. Butir-butir keringat menetes dari dahinya, bukti betapa banyak ketakutan di matanya pada saat ini. Siapa yang membantu Putri Ling Meng? Ahli Sky Swan mempertimbangkan pertanyaan ini di dalam hatinya, tetapi dia tidak lagi mencoba mencari aura ahli misterius yang tak terukur. Karena pencarian sebelumnya di mana dia menggunakan seluruh keberadaannya tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada fluktuasi Swan Qi di udara, juga tidak ada jejak fluktuasi jiwa. Orang yang menembakkan belati itu sebenarnya berisi semua itu. Apa artinya itu? Jenis kultivasi apa yang dibutuhkan untuk ini? Dari perspektif ahli Sky Swan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia capai. Bahkan ahli Sky Swan Puncak atau bahkan Supreme Divine Swan tingkat menengah dapat mencapai ini. Mungkinkah ahli misterius ini memiliki kemampuan tingkat tinggi? Mungkinkah itu ahli tertinggi Divine Swan? Bukankah itu makhluk yang tak terkalahkan? Itu hanyalah eksistensi yang termasuk dalam mitos dan legenda. Ya Tuhan! Ketika dia mengingat bagaimana dia yang hanyalah tahap pemula kecil Sky Swan, telah mencoba mendeteksi keberadaan yang kuat ini, ahli Sky Swan menjadi basah kuyup. Meskipun dia tidak dapat menentukan lokasi orang ini, keberadaan semacam itu pasti akan mengetahuinya. Jika orang ini memilih untuk mengungkapkan jiwanya dan membalas dengan menamparkan kesadaran spiritualnya, maka pikirannya akan hancur tanpa kesulitan sama sekali. Jika itu terjadi, tidak diragukan lagi dia akan menjadi keranjang sekarang. Ketakutan, teror, sudah berapa lama sejak dia merasakan emosi seperti itu? Tapi saat ini, hati ahli Sky Swan ini tidak bisa menahan perasaan takut. Ekspresi terima kasih muncul di matanya saat dia diam-diam memberi hormat pada udara kosong. Sikapnya penuh hormat, seolah-olah dia melihat leluhurnya. Dia tahu bahwa orang lain dapat merasakan dan mengamati tindakannya saat ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa keberadaan tertinggi Divine Swan dalam pikirannya saat ini tergeletak di tanah seperti anjing mati yang tidak bergerak dan mati? Adapun masalah dia gagal mendeteksi jiwa kuat, itu hanya masalah tentu saja.
Kekuatan jiwa Xuan Qi dari ahli tertinggi Divine Xuan tertinggi yang tergeletak di tanah seperti anjing mati bahkan tidak di tingkat perak, itu terlalu lemah. Saat itu, meskipun dia telah mendeteksi kehadirannya, dia benar-benar mengabaikannya. Itu terlalu lemah. Tentu saja, ada pertanyaan mengapa ahli tertinggi Divine Xuan akan menggunakan tingkat kultivasi Sky Xuan untuk mencegah para pembunuh ini. Ini adalah pertanyaan yang sangat mudah dijawab. Pancaran Xuan Qi akan ke keadaan semula setelah peringkat Xuan tertinggi ilahi tercapai dan Xuan Qi yang digunakan tidak memiliki warna sama sekali. Jika orang ini menggunakan kemampuannya yang sebenarnya untuk mengeluarkan belati, para pembunuh itu akan mengabaikannya begitu saja, tidak tahu arti apa yang dimilikinya. Bukankah itu tidak sedap dipandang? Dan jika dia secara pribadi keluar untuk membasmi beberapa semut itu akan terlalu merendahkan dirinya. Di sisi lain, tingkat kultivasi tertinggi yang masih bisa memancarkan warna saat menggunakan Xuan Qi adalah peringkat Sky Xuan Puncak yang memancarkan cahaya samudra biru tua. Terbukti, senior ini adalah orang yang sangat penyayang dan bijaksana. Selain itu, dia juga pria yang sangat baik hati, hatinya sangat terlalu bijaksana. Ahli Sky Xuan meratapi saat hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Tidak heran orang ini bisa mencapai level setinggi itu. Hanya dengan mengamati tingkat kultivasi senior ini, disposisi semacam ini, ahli Sky Xuan merasa dirinya jauh lebih rendah. Senior ini adalah master sejati. Jika pikiran-pikiran ini dalam pikirannya diketahui oleh ahli tertinggi Divine Xuan yang terbaring di tanah, dia kemungkinan akan mengeluarkan seteguk darah dan pingsan. Kamu hanya memberi aku evaluasi yang terlalu tinggi. Di jalan di bawah, pemimpin dari para pembunuh mengungkapkan ekspresi pasrah di matanya. Ekspresinya berubah sedikit sebelum akhirnya mendongak dan berteriak. Karena senior tidak akan mengizinkan junior ini menjadi sombong, junior ini akan pergi. Setelah menunggu beberapa saat, masih belum ada jawaban. Menyadari bahwa ahli Sky Xuan tidak berniat mengungkapkan dirinya dan mendengar suara tapak kuda semakin dekat, dia melambaikan tangannya. Mundur. Kesembilan pria itu mundur secara bersamaan, bersama-sama cahaya keemasan dan perak mereka bersinar saat mereka bersiap untuk melarikan diri jauh. Tapi saat mereka akan melakukannya, sebuah suara dingin tiba-tiba keluar. Setelah membunuh begitu banyak orang, kamu ingin pergi hanya dengan mengatakan itu? Apakah kamu pikir kamu bisa turun semudah itu? Mengikuti kata-kata ini, sosok biru tiba-tiba muncul di sudut jalan, menghalangi jalan keluar dari 9 pria berbaju hitam. Seluruh tubuh pria ini diselimuti cahaya biru, matanya mirip sepasang mutiara biru muda, tubuhnya tinggi dan kurus. Berdiri di tengah kegelapan, mereka yang melihatnya tidak bisa menahan perasaan kesepian di dalam hati mereka. Kesepian, suram, kesendirian, kesuraman. Yang terkandung dalam diri pria ini adalah semua emosi negatif yang akan menyebabkan siapapun merasa sangat sedih. Bahkan pedang panjang tipis yang dipegang di tangannya sepertinya memancarkan aura kesepian. Wajah Putri Ling Meng bersinar saat dia berteriak. Paman Ye, ini benar-benar kamu? Meng Er merasa sangat bahagia. Ekspresi kedua pemimpin pembunuh tiba-tiba mengalami perubahan besar, mata mereka berkontraksi pada saat yang sama saat mereka bertanya dengan dingin. Bintang soliter dari horizon, Ye Guhan? Ternyata itu kamu? Bukankah senjata pilihanmu pedang? Sejak kapan kamu mulai menggunakan belati terbang untuk membingungkan orang? Tidak peduli apa yang aku gunakan, itu akan lebih dari cukup untuk membunuhmu potongan-potongan sampah. Ye Guhan melirik 9 pembunuh sebelum melihat Putri Ling Meng. Matanya menunjukkan ekspresi kehangatan dan kasih sayang yang langka. Meng kecil bertingkah lagi, keluar dari istana secara diam-diam. Sekarang kamu telah menghadapi situasi berbahaya, apakah kamu ketakutan? Dengan Paman Ye di sini, Meng Er pasti akan aman. Putri Ling Meng tersenyum penuh kasih. Sebelum sosok soliter yang terkenal di dunia ini, Solitary Star of the Horizon, Ye Guhan, Putri Ling Meng tampaknya tidak memiliki kemiripan dengan seorang putri kerajaan. Sikapnya lebih kepada seorang gadis kecil yang baru saja bertemu paman tersayang, wajahnya menunjukkan rasa hormat dan ketergantungan yang tak tertandingi.